Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah Indonesia yang tiba di Mekah, Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Bagus Priyambodo, reporter TV One yang berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Bagus. Ya, selamat malam, Philip, waktu Arab Saudi. Mas Bagus, bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Mekah dan seperti apa kegiatan ibadah haji mereka? Ya, seperti tadi sempat saya lihat di berita sebelumnya bahwa memang ada beberapa penerbangan yang terlambat untuk diberangkatkan dari Indonesia, dan itu memang mengakibatkan tentunya kondisi para jemaah haji tidak seluruhnya bisa datang dalam kondisi fit ya. Mereka memang beberapa kloter memang terlihat kelelahan para jemaahnya, namun begitu hal ini bukannya tidak diantisipasi karena panitia seperti sudah mengantisipasi hal tersebut, sehingga memang kemudian beberapa jadwal ibadah dalam hal ini kalau di Mekah adalah mereka harus melakukan ibadah umroh wajib ya. Ini memang diberikan tenggat waktu istirahat yang cukup panjang. Kemarin saya bertemu dengan tim dokter dari KKHI, mereka menyebutkan bahwa mereka memberikan rekomendasi kepada para setiap kloter yang tiba di Mekah sebaiknya menjalani istirahat sepanjang setidaknya 6 jam untuk memulihkan kondisi terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikan dengan cuaca yang ada di Mekah sebelum melakukan ibadah umroh wajib. Dan tampaknya di beberapa situasi hal ini memang kemudian diamini oleh para jamaah yang kemudian mereka memang tidak buru-buru untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, namun mengikuti apa saran dokter untuk kemudian memulihkan kondisi terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan ibadah umroh wajib. Bagian Philip. Ya, Bang Bagus, kemarin para jemaah haji kita ini melakukan umroh wajib. Nah, selanjutnya nih apa jadwal ibadah haji mereka di Mekah untuk hari ini? Ya, jika seseorang sudah melakukan umroh wajib, maka sebenarnya dia sedang memasuki masa tunggu sebelum waktu wukuf ya, sebelum haji, puncak haji yaitu pada tanggal kurang lebih tanggal 15 atau 16 Juni nanti gitu. Jadi biasanya para pembimbing ibadah menyarankan para jamaah untuk kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, kemudian juga seperti mengaji, banyak mengisi dalam membaca doa segala macam. Namun mereka menyarankan lagi untuk tidak terlalu sering ke Masjidil Haram untuk melakukannya. Jadi ada beberapa tempat yang mereka pikir sebagai para jamaah bisa menghemat tenaganya, menghemat energinya, kemudian bisa melakukan ibadah sunnah mungkin di tempat-tempat terdekat dari tempat tinggal, seperti di hotel atau di masjid yang dekat dengan Masjidil Haram. Memang hal ini sering ditanyakan oleh para jamaah, apakah itu baik, apakah itu bisa mengurangi nilai ibadah. Namun kemarin panitia PPIH kemudian bersama dengan pembimbing ibadah melakukan beberapa manasik ya atau pengajian ke setiap hotel, ke setiap kloter untuk memberikan masukan-masukan bagaimana sebaiknya kemudian mereka menghabiskan waktu sebelum puncaknya ya, sebelum puncak haji di bulan depan. Ya. Mas Bagus, sejauh ini bagaimana kondisi 45.000 jemaah haji Indonesia yang masuk dalam kategori lansia, Mas? Ya, lansia ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi ibadah haji pada tahun ini. Namun beberapa yang kami perhatikan secara umum mereka dalam kondisi yang baik ya. Memang membutuhkan waktu sedikit lebih banyak untuk kemudian memulihkan kondisi fisiknya. Tapi secara umum baik. Memang kemarin saya melihat ada beberapa secara umum ya, ada beberapa jamaah yang dirawat di KKHI, yaitu Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Ada sekitar 30 orang, saya cek terakhir, mungkin akan saya cek lagi nantinya. Dan kemudian mereka ternyata memang ada faktor untuk penyakit bawaan yang kemudian bisa menjadi mempengaruhi performa mereka atau mempengaruhi kondisi mereka saat melakukan ibadah. Tapi secara umum para lansia, jemaah lansia yang hadir di Kota Mekah sangat luar biasa. Saya kemarin siang baru saja mengantarkan sejumlah jemaah lansia untuk melakukan ibadah umroh. Memang karena usia dan kondisi fisik mereka tidak bisa melakukan ibadah itu sendirian. Akhirnya itulah kenapa beberapa petugas haji Indonesia bertugas untuk membantu mereka, menemani mereka melakukan ibadah umroh, sehingga ketika Anda lihat sekarang misalkan di layar itu adalah situasi di mana ketika mereka melakukan tawaf, para jemaah yang lansia membutuhkan bantuan dari para petugas agar bisa
melaksanakan tawaf dengan baik, bisa bertahan dari desakan-desakan dari jemaah lain, karena memang misalkan para jemaah kita melakukan ibadah umroh di jam-jam yang enak gitu ya, seperti malam, sore ke malam, itu kan mereka akan bertemu dengan banyak jamaah dari negara lain yang secara postur tubuh juga lebih kuat, dan itu akan menjadi tantangan sendiri bagi mereka. Dan itulah kenapa petugas haji kemudian memberikan banyak bantuan kepada mereka agar ibadah mereka di saat melakukan tawaf maupun sa'i berjalan dengan baik, Philip. Baik, Bagus Priambodo, tetap jaga kondisi agar pekerjaan dan ibadahnya juga berjalan lancar. Dan jangan lupa Mas Bagus untuk berburu kaos Cristiano Ronaldo di sana, karena Mas Bagus ini juga salah satu sportcaster TV One yang memang sangat mencintai olahraga sepak bola. Selamat kembali bertugas Mas Bagus Priambodo.